Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Aswan Usman, MKes, selaku Direktur Utama RSUP Dr. Tajudin Khalid Makassar. Yang kami hormati para narasumber Dr. Irma Permatasari, spesialis penyakit dalam, dan Ibu Nurliah, sarjana keperawatan, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Khalid Makassar dengan topik pembahasan Diabetes and Well-being, meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Rizky Hidayat yang bertugas sebagai moderator pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, lalu dilanjutkan sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Tajudin Khalid, pemaparan setelah sambutan kita masuk ke pemaparan materi oleh kedua narasumber. Setelah pemaparan materi kita sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama kita buka acara dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan Tim, mengawali acara siang hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Tajudin Khalid. Kepada Dr. Aswan Usman, MKes, kami persilakan untuk membawakan sambutannya. Silakan, Dok. ya, makasih Dr. Muhammad Rizky Hidayat sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Yang saya hormati narasumber kita hari ini yang luar biasa, Dr. Irma Permatasari, spesialis penyakit dalam dan konsultan geriatri, dan Ibu Nurlia, sarjana keperawatan. Yang saya hormati pula Ketua Panitia penyelenggara webinar beserta seluruh jajaran tim yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara kita hari ini. Tidak mau nilai naskah pilotnya. Lupa, dan tak lupa juga yang saya banggakan tentunya seluruh peserta webinar, baik dari internal Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar maupun rekan-rekan sejawat dari berbagai fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia tahun 2025 dengan topik Diabetes and Well-being. Tentunya ini untuk meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Dan acara ini pula juga merupakan salah satu rangkaian dari Hari Kesehatan Nasional yang ke-61. Bapak, Ibu, rekan-rekan sejawat yang saya hormati, Hari Diabetes Sedunia tahun ini mengusung tema global yang sangat relevan, yaitu diabetes and well-being atau diabetes dan kesejahteraan hidup. Tentunya tema ini mengajak kita semua untuk mengubah paradigma bahwa penanganan diabetes itu hanya sebatas mengontrol kadar gula darah, tapi lebih dari itu adalah bagaimana menekankan bahwa kesejahteraan atau well-being penderita diabetes harus dilihat secara holistik, mencakup tiga pilar utama, yaitu tentunya di sini kita bisa melihat terkait kesejahteraan fisik, ini bisa melalui pengelolaan medis yang tepat, pola makan yang teratur, pola makan yang sehat, dan aktivitas fisik yang menunjang. Yang kedua, pilar yang kedua yaitu kesejahteraan mental. Di sini kita bisa mengatasi stres, mengelola stres, kecemasan, depresi, dan diabetes di stres yang sering menyertai kondisi-kondisi kritis. Pilar ketiga yaitu kesejahteraan sosial. Di sini kita dapat memastikan bahwa penyandang diabetes dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat tanpa stigma dan didukung oleh lingkungan, keluarga, dan komunitas. Kalau bapak itu Tolong di mute dulu itu semuanya Pak, Pak itu,
panitia di mute supaya jangan bocor. Baik, mohon maaf dok. Ya, saya lanjut. Jadi, secara umum ini diabetes adalah pandemi senyap. Nah, di Indonesia ini jutaan orang hidup dengan diabetes dan yang lebih mengkhawatirkan banyak yang belum terdiagnosis kan. Nah, kondisi ini tentu dapat memicu komplikasi serius pada jantung, ginjal, mata, dan saraf yang secara drastis tentunya akan menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup eh, masyarakat. Nah, oleh karena itu melalui webinar ini kita Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin berkomitmen untuk pertama tentunya kita akan meningkatkan kesejahteraan bahwa diabetes itu bukan hanya tanggung jawab pasien, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Kita juga di sini nanti akan memberikan edukasi yang sangat komprehensif, menyajikan informasi berbasis bukti terbaru mengenai manajemen diabetes yang mengutamakan kesehatan mental dan sosial. Tentunya, kita juga akan mendorong aksi nyata, menginspirasi setiap individu, baik penyandang diabetes, keluarga, tenaga kesehatan, maupun pembuat kebijakan untuk mengambil langkah positif dan langkah-langkah proaktif dalam mendukung well-being penderita diabetes ini. Kepada para peserta, saya berharap mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, berdiskusi, dan menyerap ilmu dari para ahli. Mari kita jadikan webinar ini sebagai titik awal untuk kita bersama membangun komunitas yang lebih peduli dan lebih suportif. Dan mari kita jadikan Hari Diabetes Sedunia tahun ini sebagai momentum untuk menegaskan kembali bahwa setiap orang, termasuk mereka yang hidup dengan diabetes, berhak atas kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin kita semua yang hadir di sini, webinar Hari Diabetes Sedunia dengan tema Diabetes and Wellbeing secara resmi dibuka. Selamat mengikuti webinar. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Direktur Utama Tajudin Halid, Dr. Aswan Usman yang sangat menginspirasi dan mengingatkan betapa pentingnya kita eh, aware terhadap penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi materi. Yang pertama, eh, izin Dokter Irma, pada siang hari ini telah hadir tengah kita para pemateri, materi di mana materi pertama mengenai manajemen diabetes mellitus pada populasi usia lanjut. Mungkin untuk sebelum membawakan materi, saya akan bacakan sekilas tentang CV pemateri pertama kita yaitu Dokter Irma Permatasari, spesialis penyakit dalam, spesialis geriatri konsultan. Uh, Beliau lahir di Tuanasa 28 Januari tahun 1987, di mana riwayat pendidikannya bisa kita lihat dokter umum pada tahun 2004 sampai 2004 sampai 2009, dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2011 sampai 2015, dan dokter spesialis konsultan geriatri tahun 2023 sampai 2025 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau bertugas sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Khalid, Makassar. Eh, Untuk mengefisiensikan waktu, kepada pemateri pertama, Dr. Irma Permatasari, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, kami persilahkan dok, membawakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator Dr. Muhammad Rizky Hidayat atas perkenalannya. Terima kasih pula kepada pihak Rumah Sakit Dr. Tajudin Halid Makassar, Bapak Direktur Utama, dan jajaran direksi serta tim Promkes Rumah Sakit Dr. Tajudin Halid Makassar atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi materi pada webinar kali ini.
Hari ini saya akan membawakan materi webinar yang berjudul Manajemen Diabetes Mellitus pada Populasi Usia Lanjut. Slide. Sebagai pendahuluan, seperti yang kita ketahui bahwa diabetes merupakan kondisi kesehatan yang sangat umum di kalangan populasi usia lanjut, di mana lebih dari seperempat orang yang berusia di atas 65 tahun itu menderita diabetes. Pengelolaan diabetes pada lansia membutuhkan penilaian rutin, di mana memuat semua aspek, baik itu aspek medis, psikologis, fungsional, dan sosial. Kemudian saat kita menilai atau eh, mendiagnosis seorang lansia dengan diabetes, penting untuk mengklasifikasikan dengan akurat jenis diabetes serta faktor-faktor lain termasuk durasi diabetes, adanya komplikasi dan kekhawatiran terkait pengobatan terutama risiko hipoglikemia. Slide. Dalam sebuah jurnal, Diabetes and Metabolism Journal, menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya diabetes pada usia lanjut antara lain itu adanya interaksi faktor genetik, gaya hidup, dan proses penuaan. Di sini di jurnal ini meng-highlight bahwa eh, pada pasien diabetes yang usia lanjut terjadi gangguan dari metabolisme insulin dan glukosa. Jadi sama seperti yang dewasa muda. Kemudian di sini yang penting di highlight lagi pada usia lanjut yang perlu diperhatikan adalah sarkopenia, frailty, dan kondisi multimorbiditas dari seorang penyandang diabetes usia lanjut tersebut. Kemudian kita perlu ingat bahwa pasien diabetes yang berusia lanjut itu akan mempunyai risiko lebih besar terjadinya komplikasi hiperglikemi Sekarang sehingga di sini kita diperlukan lebih berhati-hati dalam manajemen kendali glukosa berapa hari usia itu? lanjut. Dan yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan, kita juga harus fokus pada kendali glukosa, kemudian komplikasi renal, dan pendekatan secara berat badan. Slide. Mungkin slide ini sudah beberapa kali teman-teman lihat bahwa patofisiologi diabetes yang terbaru itu sudah melibatkan 11 organ ya. Jadi semakin berkembang mulanya cuma beberapa organ 3, kemudian 8, kemudian akhirnya sekarang sudah menyangkut ke 11 organ. Yang pertama yang paling utama adalah sel beta pankreas karena disinilah diproduksi insulin. Ini yang paling utama terganggu pada penderita diabetes. Kemudian organ berikutnya yang terlibat adalah sel alfa pankreas. Di sini diproduksi hormon glukagon, kemudian adalah sel lemak, sel otot, dan sel hepar. Kemudian organ berikutnya adalah otak. Ternyata otak juga terlibat dalam patofisiologi diabetes mellitus. Kemudian kolon atau mikrobiota di usus, kemudian usus halus, ginjal, kemudian lambung, dan sistem imun. Slide. Nah, apa yang perlu diperhatikan pada diabetes pada usia lanjut yaitu adalah status frailty. Mungkin teman-teman eh, peserta webinar ada beberapa atau sudah sebagian besar mengetahui kondisi frailty itu seperti apa. Jadi, kondisi frailty itu adalah kondisi di mana eh, seorang usia lanjut telah terjadi pada seorang usia lanjut tersebut telah terjadi penurunan dari fungsi-fungsi yang terdapat di dalam tubuhnya sehingga menyebabkan kerentanan terhadap stresor meskipun itu stresornya minimal. Sehingga di sini kita perlu perhatikan status frailty-nya. Ini orang penyandang diabetes pada usia lanjut dan ternyata berpengaruh pada manajemen diabetes di eh, pada manajemen diabetes terhadap pasien tersebut. Slide. Pada slide ini menerangkan bahwa beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perburukan DM pada usia lanjut. Teman-teman bisa lihat di sini, yang pertama bahwa usia lanjut itu dia sangat rentan terjadinya
vulnerable to hyperglycemia. Jadi kondisi hiperglikemi bisa berakibat fatal pada pasien usia lanjut. Mengapa demikian? Karena pada usia lanjut ternyata lebih terjadi insulin resisten. Nah, ini mungkin dapat disebabkan karena proses inflamasi akibat dari proses penuaan tersebut sehingga lebih menyebabkan insulin resisten pada kondisi usia lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah pada usia lanjut itu eh, adanya gagal pertahanan dari maksudnya respon hipoglikemi yang terganggu. Jadi pada misalnya usia muda, dewasa muda yang terkena diabetes, ketika ada kondisi hipoglikemi pada dirinya, itu yang pertama aktif adalah eh, tanda-tanda dari rangsang saraf otonom ya. Jadi misalnya berkeringat, kemudian jantungnya berdebar-debar. Pada usia lanjut tidak demikian. Jadi yang paling paling rentan terkena efek hipoglikemi pada usia lanjut itu langsung ke sistem saraf, sistem saraf pusat. Kadang di sini kita lost pasien ini ternyata hipoglikemi, tahu-tahu sudah kesadaran menurun seperti itu. Tidak ada tanda-tanda yang seperti terdapat pada orang dewasa muda yang diabetes. Kemudian kondisi berikutnya adalah sarkopenia. Kondisi sarkopenia ternyata memperburuk kondisi diabetes pasien usia lanjut. Mengapa? Karena ini dihubungkan dengan fungsi dari muscle mass atau massa otot itu sendiri, kemudian adanya gangguan hormonal, disfungsi mitokondria, dan inflamasi kronik. Dan yang berikutnya adalah yang seperti tadi saya bilang adalah kondisi frailty. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi multimorbiditas. Jadi pasien-pasien lansia jarang hanya terdapat satu penyakit DM saja. Jadi dia biasanya bersama dengan penyakit-penyakit yang lain, jadi multimorbiditas. Dan tentu saja karena banyak penyakitnya, maka akan juga mendapatkan banyak obat-obatan, dinamakan polifarmasi. Jadi kondisi-kondisi faktor-faktor ini, teman-teman dapat lihat, ini adalah yang kita perlu perhatikan pada seorang pasien lansia yang menderita diabetes. Slide. Nah, bagaimana diagnosis diabetes pada pasien usia lanjut? Sebenarnya sama pada pasien dewasa muda maupun usia lanjut untuk mendiagnosis diabetes. Ada ketentuan-ketentuannya yang kita ketahui bersama, kriterianya kan bisa menggunakan nilai gula darah puasa di mana lebih dari sama dengan 126 atau gula darah setelah makan lebih dari sama dengan 200 atau HbA1c lebih dari sama dengan 6,5 atau jika pada pasien terdapat tanda klinik apa yang khas klasik dari diabetes atau dari hiperglikemi seperti poliuri, polidipsi, polifagi, kemudian disertai kadar glukosa plasma lebih dari sama dengan 200. Ini kan sama dengan diagnosis pada dewasa muda. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu Kasih banyak masuk ketika kita kata menemukan bagi capek pasien lansia yang serta nampak penderita DM baru, artinya kita baru menemukan bahwa misalnya dari pemeriksaan HbA1c-nya itu ternyata lebih dari 6,5, tapi tidak terlalu tinggi. Artinya 6,5 sampai 7 itu kita harus konfirmasi terlebih dahulu dengan pemeriksaan fasting plasma glucose atau glukosa darah puasa. Karena dikatakan bahwa ternyata HbA1c itu dipengaruhi juga oleh usia. Jadi makin meningkat usia, seorang apa namanya seorang itu akan mengalami juga peningkatan HbA1c namun tidak signifikan seperti peningkatan pada pasien diabetes. Jadi di sini kita konfirmasi apakah memang ini HbA1c-nya pengaruh usia atau memang pasien ini sudah menderita diabetes dengan cara memeriksakan kembali eh, fasting plasma glucose atau glukosa darah puasanya. Slide. Nah, setelah kita tentukan diagnosis diabetes, tentu kita akan mencari komplikasi dan komorbid. Jadi, di sini ditekankan bahwa pada lansia akan lebih sering kita temukan komplikasi dan komorbid diabetes. Di mana pada lansia itu dikatakan
literatur ini bahwa akan lebih sering ditemukan iskemi cerebral ataupun penyakit jantung iskemi. Kemudian komplikasi neurologis juga semakin sering ditemukan. Demikian juga komplikasi vaskuler, kemudian problem visual karena pengaruh memang degeneratif atau memang sudah katarak, jadi memang lebih berat komplikasi visualnya. Kemudian komplikasi sistem urogenitalia, kemudian problem problem iatrogenik di sini antara lain lebih mudah terjadi kondisi hipoglikemi pada pasien usia lanjut yang menderita diabetes yang kita mungkin kasih obat diabetes atau insulin, dia lebih mudah jatuh ke kondisi hipoglikemi. Slide. Nah, bagaimana prinsip tata laksana diabetes mellitus pada usia lanjut? Jadi setelah kita kenali bahwa pasien usia lanjut ini ternyata menderita diabetes, terus mau diapakan ini pasien? Apakah sama tata laksananya dengan pasien dewasa muda atau ada perbedaan? Mari kita lihat slide. Nah, untuk menata laksana pasien usia lanjut dengan diabetes, kita berpedoman pada eh, apa namanya jurnal ini Diabetes Care tahun 2025. Jadi yang pertama itu dikatakan bahwa kita harus mengakses atau mengkaji kondisi pasien baik itu secara fungsional ataupun psikologis dan sosial. Jadi tidak hanya penyakit diabetesnya itu yang kita evaluasi apa komplikasinya dan sebagainya, tapi pasien lansia juga harus dievaluasi kondisi fungsionalnya bagaimana, kondisi psikologisnya bagaimana, mentalnya bagaimana, kemudian sosialnya bagaimana. Dan jangan lupa men-screening geriatric syndrome. Jadi mungkin teman-teman ataupun teman sejawat sudah tahu apa saja yang termasuk ke geriatric syndrome atau geriatric giant atau sindrom-sindrom yang terdapat pada pasien-pasien geriatri. Antara lain gangguan kognitif, depresi, adanya riwayat jatuh, kemudian adanya frailty, itu semua kita mesti cari pada pasien diabetes yang usia lanjut. Nah, di sini mereka jurnal ini memberikan eh, apa namanya bagan bahwa dalam tata laksana diabetes pada usia lanjut kita perlu memperhatikan 4M. Yang pertama adalah mentation. Mentation di sini bagaimana kemampuan eh, pasien ini bila misalnya kita mau terapi, misalnya kita berikan terapi obat oral kah atau obat insulin, nah, apakah pasien ini bisa bisa mengerti cara cara minum obatnya, apakah dia bisa, misalnya kita mau suntik insulin, apakah dia bisa mengerti kapan penyuntikannya, bagaimana penyuntikannya, efek apa saja yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kita harus pastikan bahwa kognitif pasien tersebut baik. Ya, jadi di geriatri itu ada tes yang bisa kita gunakan atau screening untuk menentukan apakah fungsi kognitif dari pasien usia lanjut tersebut baik. Kalau memang ada gangguan kognitif ringan ataupun demensia yang berat, nah itu kita harus pertimbangkan terapi apa yang kita bisa berikan kepada pasien. Nah, kemudian setelah kita pertimbangkan M pertama ya, mentationnya, mentalnya, kemudian medication. Nah, medication di sini pilihan terapi yang tepat untuk pasien. Di mana kita harus perhatikan apakah pasien kita ini komplikasinya memang apakah dia sudah banyak komplikasi atau belum berkomplikasi, eh, sampai sejauh mana target HbA1c yang kita inginkan, apakah berisiko hipoglikemi kalau kita kasih terapi A, apakah lebih aman kalau kita kasih terapi B. Nah, itu semua kita pertimbangkan. Kemudian M yang ketiga adalah mobility atau kemampuan fungsionalnya, mobilitasnya bagaimana? Apakah pasien ini masih mandiri? Apakah pasien ini hanya bisa di kursi roda atau bed rest saja? Itu semua kita lihat. Apakah pasien punya
eh, keluhan neuropati sehingga mempunyai kesulitan berjalan atau ada kelumpuhan ataupun ada gangguan pendengaran, gangguan penglihatan yang mengganggu mobilitasnya. Jadi kita harus nilai juga. Yang terakhir adalah what matter most. Jadi keinginan pasien, preferensi pasien yang dia mau kayak gimana. Jadi misalnya kita dokter yang menemukan pasien lansia, oh ibu harus di sudah harus indikasinya harus sudah pakai insulin ini bu. Nah tapi pasien menolak, artinya jangan dulu dok, saya masih takut, artinya saya belum siap. Nah, itu kita tidak bisa paksakan karena eh, di poin M ini adalah bagaimana keinginan atau preferensi pasien itu sendiri terhadap terapi yang kita tawarkan. Jangan sampai kita paksakan malah menyebabkan kondisi yang lebih buruk dari pasien. Slide. Kemudian bagaimana target terapinya? Kita menterapi diabetes itu pasti ada target yang kita harus capai. Salah satunya adalah target penurunan dari HbA1c. Jadi bagaimana target HbA1c itu pada penderita lansia yang diabetes? eh, Ternyata itu harus disesuaikan dengan kondisi pasien, kemudian harapan hidupnya bagaimana, risiko hipoglikemianya bagaimana, dan kemampuan pasien untuk mengikuti terapi. Jadi kita kalau dewasa muda kan eh, apa namanya target terapinya itu di bawah HbA1c-nya di bawah 7%. Nah, kalau di lansia itu banyak hal yang mesti dipertimbangkan apakah memang harus di bawah 7% atau kita bisa lebih longgar. Masih keluar dulu Slide. suaranya, Dokter Irma. Ini adalah menurut saya slide yang penting. Mungkin teman-teman bisa lihat di screen masing-masing. Di sini saya membagi ada tiga kotak ya. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Eh, ini adalah treatment goals untuk pasien-pasien usia lanjut yang menderita diabetes. Di sini dibagi tiga kelompok. Kita lihat dulu yang merah, di mana healthy. Jadi pasien usia lanjutnya itu masih sehat, dia tidak ada ketergantungan, dia mandiri, fungsionalnya masih baik, kognitifnya masih baik. Kemudian pertimbangannya yang kalau kayak gitu berarti expect apa namanya angka harapan hidupnya pasti lebih lebih lama ya, lebih besar. Maka kita dianjurkan atau pada guideline ini disarankan untuk menterapi DM sampai HbA1c itu bisa di bawah 7 sampai 7,5. Jadi eh, kita mesti lihat dulu pasiennya kita kalau memang sehat, tidak ada gangguan kognitif, tidak ada gangguan fungsional, artinya dia masih mandiri, tanpa komorbid, maksudnya komorbidnya ringan atau tanpa komorbid, itu HbA1c-nya target kita adalah bisa di bawah 7 sama seperti pasien dewasa sampai 7,5. Dan untuk kalau misalnya agak sulit kita target HbA1c, kita bisa targetkan fasting atau gula darah puasa ataupun sebelum makan 80 sampai 130. Eh, Kemudian untuk tekanan darah targetnya adalah di bawah 130 per 80. Di sini rekomendasinya untuk penggunaan lipid atau obat-obat penurun kolesterol itu harus diberikan kecuali memang ada kontraindikasi atau pasien tidak toleransi dengan penggunaan lipid. Jadi ini yang kolom pertama pada guideline ini. Kita perhatikan yang kedua, di sini ada kotak biru di mana kondisi usia lanjut bukan lagi kondisi yang healthy. Jadi dia sudah masuk kompleks. Apa itu kompleks? Jadi terdapat beberapa penyakit kronik yang bersamaan pada pasien tersebut, atau sudah mulai ada gangguan ADL (activity daily living), seperti misalnya em, dia sudah ketergantungan ringan atau ketergantungan berat, harus harus dibantu melakukan apa saja di rumah, ataupun dia ada gangguan kognitif. Gangguan kognitif sedang. Nah, itu masuk ke kategori kondisi yang kompleks. Kalau kita ketemu pasien seperti ini, pasien lansia seperti ini, target terapi dari HbA1c kita itu eh, lebih
Maaf dok, suaranya termut dok. Ya, maaf. Di mana target terapi kita di sini lebih longgar, yaitu kurang dari 8%. Beda ya sama yang di atas, tadi 7 sampai 7,5, ini 8%. Pertimbangannya kenapa? Karena secara rasionalnya bahwa life expectancy atau angka harapan hidup dari kondisi seperti ini mungkin tidak sepanjang dari angka harapan hidup yang kondisi lansia yang sehat. Makanya kalau misalnya ada ketemu yang tadi, sudah ada gangguan kognitifnya, kemudian komorbidnya banyak, frailty. Nah, itu target kita hanya sampai 8. Jadi jangan dipaksakan turun sampai 7. Kenapa? Karena bisa malah mengakibatkan hipoglikemi. Dan yang kotak berikutnya ini adalah yang hijau. Nah, ini kalau pasien sudah sangat kompleks, di mana misalnya dia bed rest lama, perawatan jangka panjang, misalnya dia CA, end stage, eh, stadium akhir, kemudian atau gangguan kognitifnya berat, ataupun gangguan ADL-nya sangat berat, misalnya dia sudah ketergantungan total atau sudah ketergantungan berat. Kondisi seperti ini itu eh, malah kita tidak dianjurkan terapi gulanya itu berdasarkan HbA1c. Jadi kita cukup mempertahankan kondisi gula di mana tidak menyebabkan hipoglikemi dan tidak menyebabkan gejala hiperglikemi. Itu saja yang kita eh, apa namanya targetkan. Jadi kita tidak lihat lagi nilai HbA1c kalau pasien sudah sangat kompleks, very kompleks. Eh, jadi lebih buruk kondisinya dari yang kedua ini. Kalau misalnya sulit menentukan HbA1c-nya kurang misalnya di puskesmas mungkin tidak ada pemeriksaannya, kita bisa berdasarkan glukosa darah puasa ataupun sebelum sebelum makan ya targetnya sekitar maksimal 180. Nah itu. Kemudian untuk tekanan darah juga lebih longgar di sini bisa sampai 140 kurang dari 140/90 untuk yang sudah sangat kompleks, kondisi lansia yang sudah sangat kompleks. Slide. Itu tadi yang target terapinya. Nah, sekarang kalau terapi non farmakologi ini kita juga tidak boleh abaikan karena akan sangat menunjang dari tata laksana diabetes kita, terutama pada usia lanjut. Jadi yang non farmakologi berikutnya adalah aktivitas fisik. Untuk aktivitas fisik ini ada beberapa macam tipe aktivitas fisik untuk olahraga lansia. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini ada olahraga aerobik, kemudian ada latihan menguatkan otot, kemudian latihan fleksibilitas ataupun latihan keseimbangan. Jadi masing-masing ada eh, apa namanya berapa kali dilakukan dalam seminggu. Misalnya kita pilih olahraga aerobik, contohnya yang intensitas sedang seperti berenang atau bersepeda ataupun hanya misalnya pasien kita ada OA, misalnya dia cuma bisa berjalan kaki kalau misalnya dia jogging atau naik sepeda yang ini mulai sakit lututnya. Jadi boleh kita anjurkan untuk misalnya berjalan kaki, tapi yang penting target target intinya tercapai, apa namanya durasinya tercapai. Jadi misalnya disarankan untuk olahraga aerobik itu 150 menit dalam 1 minggu. Jadi nanti tinggal bagi saja berapa kali per minggu untuk mencapai target tersebut. Jadi manfaatnya ini sangat banyak. Yang pertama itu menjaga fungsi fisik, kemudian mengurangi risiko penyakit jantung, meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki komposisi tubuh, dan mengurangi nyeri akibat radang sendi. Kemudian juga bisa menurunkan risiko jatuh dan depresi serta meningkatkan kelangsungan hidup. Slide. Untuk eh, terapi berikutnya atau pilar berikutnya itu adalah terapi nutrisi medis. Jadi di sini saya hanya terangkan sedikit bahwa prinsipnya saja untuk makan sehat itu perhatikan 3J pada penderita diabetes, jadi jumlah, jenis, dan jadwal.
jumlahnya, berapa kalori per hari yang dibutuhkan sesuai dengan berat badan, kemudian jenisnya, jenis makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi, terutama yang karbohidrat yang lepas lambat, kemudian lemak tak jenuh, kemudian banyak protein dan serat tinggi. Kemudian jadwal. Di sini jadwal yang harus diperhatikan adalah 3 kali makan besar dan dibagi ya, 3 kali makan besar, kemudian di antara makan besar tersebut ada snack atau 3 kali makan kecil. Slide. Untuk terapi farmakoterapi, banyak obat-obatan anti diabetes yang sudah kita kenal, seperti metformin. Ini metformin mungkin paling banyak ya, apalagi di fase pertama paling banyak digunakan metformin. Tapi ingat, ada efek sampingnya seperti terjadi vitamin B12 defisiensi, kemudian asidosis laktat. eh, Pertimbangkan hati-hati pada gangguan ginjal dan efek dari gastrointestinalnya. Kemudian incretin base. Incretin base ini contohnya GLP-1 agonis, kemudian DPP-4 inhibitor. Ini sebenarnya efek sampingnya lebih minimal. Kemudian efek hipoglikemianya juga lebih minimal. Tapi dia agak mahal ya kalau incretin base. Nah, golongan berikutnya ada yang dikenal SGLT2 inhibitor. Di mana di sini harus diperhatikan penggunaannya pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Ini contohnya dapagliflosin, kanagliflosin. Kemudian golongan berikutnya alpha glukosidase inhibitor. Teman-teman tahu yang akarbose mungkin juga umum digunakan. Nah, ini dia sebenarnya lebih efektif, kebanyakan efektif, tapi gangguan gastrointestinalnya kadang membuat pasien tidak nyaman. Slide. Golongan berikutnya ada sulfonylurea. Di sini harus diperhatikan bahwa kalau sulfonylurea yang kita kasih ke pasien usia lanjut itu lebih besar terjadi resiko hipoglikemi. Nah, jadi di sini dianjurkan hindari penggunaan glibenclamid dan gliburit. Lebih dianjurkan untuk memilih golongan, kalau memang kita harus pakai sulfonylurea, pilihlah golongan yang seperti gliclazid atau glimepirid. Kemudian thiazolidinedion, yaitu contoh pioglitason atau rosiglitason. Ini hati-hati karena dapat menyebabkan efek samping edema dan eh, apa namanya gagal jantung. Kemudian adalah insulin. Insulin ini ada yang bersifat basal untuk mengontrol gula darah basal dan ada yang bersifat prandial mengontrol gula darah setelah makan. Slide. Nah, di sini adalah tabel yang menggambarkan bermacam-macam terapi pada pasien diabetes ini secara umum, apakah itu dewasa muda ataupun lansia. Jadi kalau kita pilih terapi itu kan pasti kita harus mempertimbangkan seberapa banyak dia bisa menurunkan HbA1c, kan kita targetnya HbA1c. Kecuali tadi ya pada penderita usia lanjut yang sudah sangat berat, itu kita target terapinya bukan HbA1c. Di sini seperti contoh ya metformin. Di mana metformin kalau kita berikan harapan kita adalah bisa menurunkan HbA1c sebesar 1 sampai 2%. Jadi ketika kita berikan metformin saja pada pasien yang awalnya HbA1c-nya misalnya 8 atau 8,5, harapan kita dengan pemberian metformin jika memang terapi ini efektif, maka saat kita kontrol si HbA1c pada 3 bulan kemudian, harapan kita HbA1c-nya itu bisa turun, kalau 8,5 kan bisa turun ke 7,5, bahkan di bawah 7,5, itu kalau metformin. Nah, kalau misalnya kita mau kombinasi lagi, akan lebih banyak lagi penurunan HbA1c-nya. Jadi kita lihat ya, seperti sulfonylurea. Sulfonylurea ternyata bisa menurunkan 1 sampai 2% HbA1c. Kemudian GLP-1 reseptor, eh, 0,5 sampai 2 HbA1c-nya bisa turun. Kemudian yang tadi yang kita bahas, DPP-4 inhibitor yang incretin base tadi. Ternyata walaupun dia lebih safe, tadi dibilang lebih aman, toleransinya juga lebih baik, tapi ternyata dia hanya mampu menurunkan HbA1c itu 0,5 sampai 0,8% saja. Jadi kalau kita pakai terapi tunggal seperti vildagliptin, pasitagliptin, itu
jarang kita pakai untuk terapi tunggal. Kenapa? Karena hanya mampu menurunkan segini saja HbA1c-nya 0,5 sampai 0,8. Jadi biasanya kita pakai kombinasi dengan obat-obatan yang lain. Slide. Nah, ini adalah pedoman dari Perkeni bagaimana terapi diabetes mellitus secara umum. Dan ini kita juga pakai untuk lansia, tapi bedanya di lansia tadi adalah target terapinya. Treatment goals-nya yang tadi yang kita lihat yang ada kotak merah, merah, biru, hijau itu hanya bedanya di situ. Tapi kalau misalnya pemilihan obatnya bisa menggunakan ketentuan atau algoritma dari Perkeni ini. Jadi mulai dengan monoterapi dulu, kalau HbA1c di bawah 7,5, kemudian kombinasi 2 obat, kombinasi 3, kalau tidak berhasil kombinasi 3 obat, sampai dikombinasi dengan insulin. Slide. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi dari guideline tersebut bahwa pilihlah untuk memilih dari pemilihan pengobatan atau medikasi dari obat-obat antidiabetes, pilihlah dengan eh, resiko hipoglikemi yang paling rendah pada usia lanjut. Jadi tadi kita kan ada lihat obat-obatnya. Jadi yang mana obat-obat tersebut yang mempunyai risiko hipoglikemi yang paling rendah itu di lebih diutamakan pada usia lanjut dengan tetap mempertimbangkan tadi ya penurunan HbA1c-nya. Kemudian jika kita temukan misalnya seorang pasien usia lanjut telah diberikan insulin ataupun sulfonylurea, nah kita harus evaluasi apakah memang pasien tidak mengalami gejala-gejala hipoglikemi. Nah, kalau misalnya dia sudah ada tanda-tanda hipoglikemi, kita sudah khawatir, kita harus mulai mungkin mengubah beberapa obat, mengganti beberapa obat yang eh, kita curigai dapat berefek hipoglikemi. Slide. Yang penting lagi berikutnya adalah mensimpelkan atau simplify dari eh, terapi yang kompleks, misalnya insulin. Jadi misalnya insulin pada usia lanjut itu kita biasa kan kalau yang sudah basal bolus kita sudah kasih 3 kali prandial tambah 1 kali basal. Nah kalau misalnya pada usia lanjut itu lebih dianjurkan untuk mensimplifikasi atau membuat jadi simple suntikannya. Jadi biasanya kita sederhanakan menjadi 2 kali suntik saja dengan pertimbangan mungkin kita ganti ke insulin yang lebih long acting atau kombinasi ultra long acting dengan yang rapid. Kemudian rekomendasi berikutnya eh, treatment atau rencana terapi yang kita kasih ke pasien itu harus mencakup obat-obat yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan risiko ginjal. Jadi pada lansia risiko penyakit jantung, kardiovaskuler dan penyakit ginjal dan stroke itu lebih tinggi dibandingkan pada dewasa muda. Jadi obat-obat pilihan obat-obat yang kita kasih ke pasien tersebut itu kita pertimbangkan bagaimana obat itu apakah memang dia juga berefek ataupun baik. Baik, terima kasih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Irma Permatasari, spesialis penyakit dalam, spesialis geriatri, atas pemaparan yang sangat lengkap dan memberikan wawasan baru kepada kita mengenai prinsip tata laksana dan pemilihan terapi farmakologi pada pasien diabetes pada populasi lanjut usia. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan mengenai materi yang telah dibawakan Dr. Irma, silakan untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Atau kalau ada yang ingin langsung bertanya, silakan audionya langsung dinyalakan kalau ingin yang bertanya langsung kepada pemateri pertama. Untuk sesi tanya jawab kita di akhir Oh, ya. materi dari Mas. Makasih dok. Baik. Oke, kita lanjutkan ke sesi materi kedua, yaitu mengenai topik
peran perawat sebagai diabetes mellitus yang akan dibawakan oleh Ibu Nurlia, Sarjana Keperawatan. Saya akan membacakan secara singkat Ayo masuk kurikulum anu ya kita dari pendaftarannya. narasumber. Eh, Ibu Nurlia Sarjana Keperawatan lahir di Maros 22 Maret 1985. Saat ini eh, bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Tajudin Halid sebagai perawat di Poli Internah. Riwayat pendidikan Akademik Keperawatan Sandika Makassar, S1 Keperawatan Universitas Megarizky Makassar. Dan beberapa pelatihan yang telah beliau ikuti yaitu Basic Trauma dan Cardiac Life Support BTCLS serta pelatihan orientasi CH2,1 terkait recording dan reporting pelaporan HIV. Untuk mengefisiensikan waktu kepada pemateri kedua, Ibu Nurlia, Sarjana Keperawatan, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator dan Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan dalam pertemuan secara virtual ini uh, dengan dalam webinar ini dengan tema peran perawat sebagai edukator diabetes mellitus. Kan QB dan lainnya ada tas perintah juga. Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui, salah satu barangkali Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus diabetes mellitus itu sangat semakin hari semakin meningkat dan peran kesehatan yang terdepan eh, perawat adalah merupakan mempunyai peran penting bukan hanya sebagai keperawatan klinis saja namun sebagai edukator memberikan informasi, motivasi serta pendampingan sehingga pasien dapat mengelola penyakitnya dengan baik. Slide Pak. Slide Pak. Enggak salah dikit Pak. Bukan yang ini. Kenapa ini? Saya yang tambahkan dok. Iya. Tidak ada biar dia lagi. Darah Baik, pendek ini. Bapak Iya. Ibu sekalian, kita ada kendala teknis sedikit. Mohon izin Dr. Muhammad Rizky Hidayat. Narasumber kita mengalami kendala teknis sedikit. Mohon bersabar. Mohon izin Dok Muhammad Rizky, mungkin bisa kita diskusi dulu atau membaca. Oke. Baik, Ya. karena ada Ya. kendala teknis, mungkin kita jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Pak Irwansyah, izin bertanya, bagaimana cara aman meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara bertahap untuk lansia dengan diabetes mellitus, terutama mereka yang sudah memiliki komorbid, ortopedi, atau frailty. Izin, dok. Izin, Dokter Irma. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dokter. Siapa tadi yang bertanya? Irwansyah. Iya, dok. Oh, iya, Irwansyah. Ya, jadi bagaimana cara yang aman meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara bertahap untuk lansia dengan DM, terutama mereka yang sudah memiliki komorbiditas ortopedi ataupun frailty. Jadi memang kita pemilihan untuk intensitas aktivitas fisik itu dilihat dari kondisi pasien, terutama jadi kita memang screening dulu apakah pasien ini mampu melakukan mobilisasi atau tidak.
Jadi ada beberapa memang yang kita perlu perhatikan termasuk denyut jantung, kemudian kalau misalnya pasien ada sesak napas atau tidak, kemudian tekanan darahnya apakah saat kita lakukan mobilisasi misalnya pasien misalnya yang frailty kemudian eh, kita lakukan mobilisasi disuruh belajar duduk dulu, kemudian ditensi, kemudian atau disuruh mulai belajar berdiri, kemudian ditensi, kemudian kita lihat apakah ada misalnya penurunan dari tekanan darah. Nah, kalau misalnya ada dari penurunan dari tekanan darah sistolik ataupun diastolnya lebih dari 10 mm Hg, maka kemungkinan ada hipotensi ortostatik. Jadi itu kita salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan. Kemudian berarti kalau sudah begitu kan artinya kita sudah tidak bisa membebani pasien dengan intensitas yang lebih berat, lebih di atasnya. Jadi eh, dari perubahan posisi saja sudah menyebabkan perubahan dari tekanan darah ataupun perubahan dari denyut jantung, maka di situ kita mulai bisa pertimbangkan, oh ini pasien ini eh, belum bisa kita latih lebih lebih dengan intensitas lebih berat lagi. Jadi cukup dengan misalnya tadi pasien yang bed rest ya, yang ini saya kasih contoh pasien yang bed rest, eh, cukup dengan latihan mobilisasi intrabed saja dulu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dia apa namanya habis ada riwayat fraktur ataupun ada nyeri, yaitu kita harus eh, bagaimana kita harus menurunkan skala nyerinya dulu sebelum kita lakukan latihan kepada pasien. Jadi misalnya dengan eh, modalitas terapi farmakoterapi, farmakologi dengan pemberian obat-obatan anti nyeri ataupun dengan modalitas terapi yang lain seperti yang dilakukan oleh teman sejawat rehabilitasi medik, itu yang dapat menurunkan skala nyeri. Skala nyerinya sudah teratasi, tertangani atau berkurang, maka mungkin akan lebih mudah kita lakukan latihan dengan kita mulai dulu dengan latihan intensitas yang rendah, kemudian latihan intensitas dinaikkan kalau bisa ditoleransi, intensitas sedang sampai yang intensitas yang lebih berat. Mungkin itu saya bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dokter Irma. Untuk Pak Irwansyah, apakah masih ada yang ditanyakan? Saya mohon izin dok, kita lanjut ke narasumber berikutnya dulu, lanjutan materi yang tadi untuk sesi tanya jawab nanti di akhir pemaparan materi. Terima kasih dok. Baik. Eh, baik, kita lanjutkan ke pemateri kedua, materi peran perawat sebagai edukator diabetes mellitus oleh Ibu Nurlia, Sarjana Keperawatan. Kepada Ya, pemateri terima kami kasih. persilakan. Terima kasih, maaf tadi ada kesalahan. Kita lanjut kembali peran perawat dalam edukator diabetes mellitus. Dengan permasalahan diabetes mellitus yang semakin hari kasusnya semakin meningkat dan sangat kompleks, sehingga um, Persatuan Edukator Diabetes Indonesia itu membagi menjadi pilar, ada 5 pilar dalam edukator diabetes mellitus. Pertama itu ada edukasi, terapi nutrisi, latihan fisik, obat, dan pemantauan gula darah secara mandiri atau sering disebut dengan PGDM. Dalam hal ini edukasi adalah pemberian pengetahuan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan pasien saat itu. Misalkan pasiennya dalam persiapan pemberian insulin, maka yang diberikan edukasinya adalah edukasi tentang pemberian insulin seperti apa. Sebenarnya di dalam mengedukasi, eh, tujuan utama kita adalah bagaimana pesan yang disampaikan seorang perawat itu bisa sampai ke pasien dan pasien bisa melaksanakannya. Tentu di dalam edukasi diabetes mellitus, kita memperhatikan tentang karakteristik dan budaya si pasien yang akan diberikan pengetahuan, karena tentu dalam memberikan edukasi berbeda secara penyampaian kita kepada pasien dengan pasien yang barangkali tinggal di daerah dengan pendidikan rendah dan di kota juga berbeda cara pemberian edukasi dengan bahasa-bahasa yang
lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti. Di dalam memberikan edukasi, ada pun modal yang perlu diperhatikan oleh seorang edukator atau perawat. Tentu kita pertama itu mengetahui bagaimana tentang diabetes itu sendiri, bagaimana kita bisa berkomunikasi secara baik sehingga pesan itu bisa tersampaikan. Next, Pak. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa edukasi itu kegiatan pemberian materi yang disesuaikan dengan kondisi pasien itu sendiri. Next. Jadi edukasi dalam perawat terhadap pasien itu bukan hanya dilakukan secara perorangan, tetapi mampu dilakukan secara perkelompok. Perawat bisa, misalkan bisa mengumpulkan beberapa pasien, lalu diberikan edukasi. Jadi perawat dapat melakukan pasien rawat inap maupun berobat rawat jalan. Kelompok, perawat dapat melakukan edukasi dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Jadi sebenarnya edukator itu menyelesaikan keadaannya. Kalau misalkan pasien rawat jalan yang tentunya barangkali karena terkait waktu ya diberikan per orang. Kalau di rawat inap barangkali kalau ada beberapa pasien yang dirawat dengan kasus diabetes, barangkali bisa dikumpulkan dan juga dikasih secara bersamaan seperti itu. Next, Pak. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam edukasi itu sebenarnya ada modal yang perlu diperhatikan yang menguasai aspek klinis diabetes, keterampilan berkomunikasi, berempati kepada pasien, dan teknik edukasi. Di dalam teknik edukasi kita membangun komunikasi terapeutik, bagaimana membangun kepercayaan antara si pasien dengan perawat, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dan pasiennya paham seperti itu. Di dalam berkomunikasi seperti yang saya bilang tadi tuh menyesuaikan dengan siapa kita berbicara, dengan siapa pasiennya, apakah dia berpendidikan SD ataukah dia barangkali sarjana, tentu itu berbeda cara penyampaiannya. Bahasa yang digunakan berbeda. Karena inti daripada edukasi adalah tersampaikan, dia paham dan dia bisa melaksanakan apa yang disampaikan seperti itu. Next. Pilar kedua yaitu nutrisi. Prinsip pengaturan makan pasien diabetes hampir sama dengan anjuran makan untuk orang normal, yaitu makanan yang gizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi harian masing-masing individu. Jadi pasien diabetes itu bukan dia harus banyak pasien diabetes yang makannya cuman saya cuman makan cuman sekali sehari karena saya diabetes. Jadi itu tidak seperti itu. Pengaturan makannya itu tetap hampir sama dengan pasien yang lain. Dia harus makan pagi, tetap makan siang, malam. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan cuma jumlah. Jadi kalau pasien itu dihitung jumlah kalori kebutuhan per pasien berdasarkan aktivitas, tinggi dan berat badan. Next. Nah, ini ada cara atau rumus menghitung kebutuhan kalori, di mana kita membutuhkan beberapa poin-poin yang informasi penting dari pasien seperti tinggi, berat badan, lingkar perut, karena awalnya kita harus menghitung berat badan ideal dulu, energi basal, koreksi, lalu di akhir akan hasil akhirnya energi basal ditambah faktor aktivitas, dikurang kalori koreksi umur, itulah kebutuhan kalori. Namun dalam perhitungan kalori mungkin kepada pasien itu agak susah ya karena harus ditimbang makanan-makanan yang dikonsumsi. Namun kalau kita ingin memberikan informasi secara mudah, nanti apa di dalam
kebutuhan per hari itu sebenarnya cuman seperempat dari piring makan pasien itu ada isinya sayur, protein-protein ya. Proteinnya itu cuma seperdua dari slide Pak, slide Pak, seperdua dari piring makan pasien. Di sini ada contoh, ah, di sini ada contoh menu kebutuhan diabetes. Contohnya 1.300 kalori ini harus ditimbang. Nasinya 100 gram, telurnya 50 gram. Ada gambar di samping, itu gambar piring ya. Seperempat eh, dari piring makan pasien itu isinya lauk. Seperempatnya lagi itu isinya karbohidrat, sumber karbohidrat. Nasi tentu itu bisa diganti dengan makanan-makanan yang lain seperti gandum, singkong ya. Nah, seperdua dari piring itu ya isinya sayur dan buah. Jadi nasi yang dimakan itu lebih sedikit dan sayur buahnya jauh lebih lebih banyak. Ini hanya contoh menu kebutuhan diabetes saja bahwa makan pagi itu pasien makan nasi, ada lauk, juga ada sayur dan ada buah. Jadi bukan pasien diabetes bukan dietnya tidak makan, tetapi hanya jumlah yang dikurangi, namun tetap makan pagi, siang dan malam seperti itu. Ini hanya contoh menu saja. Selain Nah, ini makan siang. Dia makan siang, dia tetap makan nasi, ikan bakar. Jadi menunya lengkap ya, seperti harus ada sayurnya, harus ada ikan, harus ada buah. Makan malam juga demikian. Next, Pak. Ini ya contoh saya. Next. Nah, ini latihan fisik bagi diabetes ini pilar ketiga. Perawat perlu menjelaskan bahwa latihan fisik adalah bagian terpenting untuk pengendalian glikemik, meningkatkan sensitivitas insulin, serta mengendalikan komorbiditas seperti aerobik dan latihan ketahanan diawali dengan pemanasan dan peregangan 10 menit. Nah, latihan fisik ini bukan cuma berfungsi bermanfaat untuk eh, apa? Untuk mengontrol glikemik, namun eh, dengan latihan fisik diabetes ini sebenarnya pasien-pasien yang di bawah 60 tahun dapat melakukan latihan-latihan seperti aerobik dan ketahanan. Namun tidak serta-merta dilakukan seperti itu saja. Namun pasien harus dikontrol. Ada tata cara dalam latihan tersebut. Misalkan malamnya pasien harus istirahatnya cukup. Gula darah harus 100 sampai 250 mg per dl. Sebelum kegiatan harus dilakukan mengukur tekanan darah dan di salah-salah kegiatan juga seperti itu harus tetap dikontrol. Jadi tidak serta-merta dilakukan dan tidak boleh dilakukan di pagi hari saat perut pasien lagi kosong. Di salah-salah latihan juga mereka harus disiapkan makanan atau dicek gula darah sewaktu ketika salah-salah latihan. Dalam latihan fisik bagi diabetes itu selalu diawali dengan pemanasan sebelum gerakan inti. Setelah gerakan inti ada peregangan 10 menit. Namun latihan-latihan seperti gambar yang di samping ini hanya berlaku bagi pasien umur 60 tahun ke bawah. Bagi pasien yang umur 60 tahun ke atas dengan secara fisik juga tidak mampu melakukan latihan seperti ini, hanya dapat melakukan latihan seperti latihan peregangan, aktivitas peregangan atau koordinasi seperti itu. Atau hanya melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti hari-hari yang ada di rumah, itu boleh menjadi dianggap latihan fisik bagi seorang diabetes. Next. Ya, pilar selanjutnya yaitu obat. Di mana teknik menginjeksi obat diabetes itu yang perlu diperhatikan adalah pertama instruksi dokter, lalu ketika membuka obat insulin itu label yang tertuliskan tanggal tanggal pertama insulin digunakan dan identitas pasien. Label tidak menutupi obat, tidak kadaluarsa tanggal kadaluarsa obat dan tidak mudah lepas. Bila menggunakan pena insulin, label ditempelkan bukan ditutup pena insulin. Ada contoh label di sampingnya, penempelan label yang salah dan label yang benar. Sebenarnya untuk teman-teman perawat ini sudah biasa dilakukan ya.
hanya mereview kembali bahwa mengingatkan kembali bahwa dalam eh, pemasangan label itu nama obat tidak boleh tertutup. Untuk tanggal kadaluarsa juga tidak boleh, eh, harus kelihatan dan harus memperhatikan penempelan label seperti contoh yang ada di samping. Next. Sediaan dan waktu penyuntikan. Waktu penyuntikan tergantung dari onset kerja obat masing-masing insulin. Seperti insulin basal analog itu kan onset kerjanya 1 sampai 3 jam. Lama kerjanya itu selama 24 jam. Kalau insulin basal ultralog itu dia lebih panjang lagi sampai 48 jam. Sedangkan insulin prandial dia onsetnya 5 sampai 15 menit. Jadi pasien perlu edukasi karena kebanyakan pasien memakai obat ini ya, Apidra, Novorapid. Dia onsetnya lebih cepat 5 sampai 15 menit. Jadi perlu jelaskan ke pasien bahwa setelah menyuntik, sebelum makan dia menyuntik tidak boleh melebihi dari 15 menit pasiennya tidak makan karena eh, insulin setelah 15 menit insulin Novorapid atau Apidra itu sudah mulai bekerja, bekerja hingga sampai 4 sampai 6 jam masa kerja insulin prandial seperti Apidra, Novorapid dan yang lain. Eh, ini ada cara penyuntikan. Pertama, pemasangan jarum insulin, mengatur dosis, lalu daerah yang akan disuntik itu dicubit sedikit, lalu diinjeksikan perlahan tegak lurus. Jadi pemberian penyuntikan insulin itu eh, sebaiknya dicubit sedikit, namun tidak terlalu dalam karena kalau terlalu dalam itu eh, lemak akan ikut terangkat. Ada contoh di samping cara mencubitnya seperti itu. Jadi jarum insulin itu tegak lurus 90 derajat agar mencapai subkutan. Seperti itu. Next, Pak. Nah, penyimpanan insulin. Eh, sangat sangat banyak pasien yang salah di dalam menyimpan insulin. Jadi insulin sebenarnya pemakaian insulin itu kalau sudah dipakai sebenarnya harus langsung buang. Dia punya jarum itu cuma 1 kali pakai. Ini insulin penavial yang belum digunakan simpan di lemari pendingin dengan suhu hingga 8 derajat Celcius. Bila tidak tersedia lemari pendingin bisa disimpan di ruangan yang paling dingin yang memungkinkan di bawah 30 derajat Celcius. Tidak dianjurkan menyimpan kembali pena insulin yang sedang digunakan di lemari es, di lemari pendingin. Jadi kalau obat insulin sudah pernah dipakai, itu tidak disimpan lagi di lemari pendingin. Hanya disimpan di ruangan biasa yang di bawah 30 derajat. Karena kalau kita menyimpan insulin dalam keadaan jarum terpasang, itu kalau suhu di luar pena insulin lebih dingin, ketimbang dengan suhu yang ada dalam pena insulin itu udara di dalam di luar pena insulin itu bisa masuk ke dalam pena insulin melalui eh, jarum insulin. Sebaliknya jika dipasang jarum lalu disimpan di daerah yang di mana suhu di luar pena insulin lebih hangat, lebih dibandingkan dengan di dalam pena insulin, maka obat di dalam pena insulin bisa keluar melalui jarum insulin sendiri seperti itu. Terus banyak pasien yang mungkin memakai jarum insulinnya itu 2 sampai 3 kali. Jadi sebenarnya kita harus menjelaskan ke pasien bahwa sebenarnya pemakaian jarum suntik insulin itu cuma sekali pakai, lalu dibuang, lalu disimpan kembali penanya dalam keadaan jarum insulin tidak terpasang lagi seperti itu. Next. Adapun lokasi penyuntikan insulin yang boleh dijelaskan ke pasiennya eh, di perlu adanya rotasi di dalam penyuntikan insulin untuk menghindari terjadinya lipohipertrofi. Nah, contoh satu itu lengan bagian atas lateral, bokong atau pantat kuadran luar atas. Yang ketiga paha anterolateral atau bagian depan sisi luar. Yang keempat abdomen atau perut bagian depan.
sebenarnya kita lebih mengin- mengin- apa, menginstruksikan ke pasien itu untuk rotasinya itu lebih penyuntikannya ke perut karena dia lebih mudah dan rotasinya lebih gampang. Dari penyuntikan kalau di perut itu ya 1 sampai 3 senti dari umbilikus. Di sini digambar terbagi menjadi 4 kuadran. Dalam setiap kuadran itu, kalau misalkan kita menyuntik di kuadran satu, boleh besoknya lagi disuntik di kuadran satu lagi. Yang jelasnya jarak dari penyuntikan pertama kemarin itu dengan penyuntikan hari itu 1 senti dari penyuntikan sebelumnya seperti itu. Namun pasien sebenarnya kita lebih menganjurkan ke perut, namun namun kita mendengar juga apa di bagian mana yang lebih mudah bagi pasien sendiri seperti itu. Next. Nah, pilar terakhir itu pemantauan gula darah mandiri. Pemantauan status metabolik diabetes merupakan bagian dari pengelolaan DM dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup diabetes. PGDM dapat dilakukan dengan darah kapiler. PGDM itu dianjurkan pada saat sebelum makan, 2 jam sesudah makan, menjelang tidur, dan ketika mengalami gejala hipoglikemia. Jadi di dalam pemantauan gula mandiri sebenarnya kalau pasien eh, yang konsumsi obat insulin injeksi itu sangat dianjurkan untuk memiliki alat tes gula darah sendiri di rumah karena pemantauan gula darah mandiri sendiri itu di rumah sangat sangat membantu sangat membantu dokter di rumah sakit ketika bertemu dengan dokter dan membawa catatan-catatan hasil-hasil dari pemantauan selama di rumah seperti itu. Namun sebenarnya kalau PGDM itu bukan cuma mencatat gula darah yang diperiksa di rumah, namun mencatat juga makanan-makanan apa saja yang dikonsumsi sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan. Jadi pasien biasa kalau seperti yang dirawat jalan itu dianjurkan untuk mencatat berapa gula darah yang di tes di rumah lalu membawa catatannya untuk ketemu dokter karena dalam penentuan dosis dan obat itu sangat-sanat membantu dokter dalam pemberian obatnya jika ada catatan-catatan pemeriksaan gula darah mandiri di rumah. Next, Pak. Kesimpulan, perawat memiliki peran yang sangat penting bukan hanya pelaksana tindakan medis, tetapi juga pendidik yang berperan besar dalam keberhasilan pengelolaan diabetes mellitus. Edukasi yang terarah, empati, dan berkesinambungan merupakan kunci utama keberhasilan terapi dan peningkatan kualitas hidup diabetes. Demikian webinar kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas terima kasih kepada Ibu Nulia Sarjana Keperawatan yang sudah menyampaikan materi tentang peran perawat sebagai edukator diabetes mellitus. Selanjutnya kita melangkah ke sesi tanya jawab, di mana sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari Dr. Kuari. Yang pertama, diabetes burnout berlanjut menjadi diabetes distress juga bisa terjadi pada anak, bukan hanya orang tua. Baru-baru ada pasien mengeluh dibully oleh temannya hingga muncul nyeri psikosomatik, ada gangguan penyesuaian. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pola gangguan psikologis pada populasi geriatri? Apakah gangguan penyesuaian yang menjadi masalah psikiatrik yang kompleks seperti pada anak atau ada pola yang lain? Pertanyaan mungkin Dokter Irma mau jawab yang pertama dulu, Dok. Ya, Dok. Pertanyaan, ya, Dok. Baik, terima kasih Dokter Kori atas pertanyaannya. Jadi memang betul ya kalau di populasi geriatri atau usia lanjut juga itu kondisi mental atau psikologis seorang pasien geriatri itu memang sangat harus diperhatikan. Jadi tadi seperti yang dibahas di awal slide saya bahwa sebelum kita terapi seorang pasien DM geriatri, kita harus mengetahui kondisi geriatri sindromnya. Nah, salah satu geriatri sindrom atau sindrom geriatri yang
terdapat pada seorang lansia adalah gangguan mental atau depresi. Jadi di sini yang kita harus screening apakah apakah pasien ini masih normal atau sudah mulai ada kemungkinan ke arah depresi ataupun bahkan sudah mengalami depresi. Jadi betul dok, kalau pasien usia lanjut itu dia lebih banyak ke depresi. Untuk gangguan penyesuaian, mungkin pada pasien-pasien yang kita curigai depresi pada awal-awal sakitnya. Oke. Jadi Ada apa ini dokter siapa ini? pasien yang telah lama, misalnya pasien dengan penyakit penyakit yang sudah lama, penyakit komorbid yang lama, yang menyebabkan dia mengalami ketergantungan kepada orang lain, artinya dia tidak belum bisa menerima kondisi yang terjadi pada dirinya itu. Jadi di sini kita mesti bedakan apakah pasien ini masih masih mengalami gangguan penyesuaian terhadap kondisinya atau sudah ke arah depresi. Jadi ada beberapa scoring yang eh, kita bisa pakai di geriatri. Kalau yang biasa sering dipakai di geriatri itu Geriatric Depression Scale atau GDS. Jadi dalam GDS ini ada beberapa pertanyaan yang ada 15 pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada pasien geriatri yang nantinya akan menunjukkan interpretasinya itu eh, bila lebih skornya bila lebih dari 10 itu sudah mengarah ke depresi. Seperti itu dok, untuk membedakannya dengan gangguan penyesuaian. Mungkin itu dari saya dok. Ya, baik. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan kedua dari Dokter Kuari lagi dok. Sekarang lagi tren diet ketogenik dengan intermittent fasting. Apakah ini aman untuk populasi geriatri dan apakah bisa ada komplikasi pada pasien diabetes dengan geriatri yang mencoba diet ini? Pertanyaan yang bagus dari Dokter Kuari. Baik, saya coba jawab dok. Untuk pertanyaan keduanya, untuk eh, eh, tren diet ketogenik itu setahu saya adalah diet yang membatasi kalori dari karbohidrat. Jadi em, mungkin dia sedikit atau sama sekali tidak mengkonsumsi karbohidrat, tapi diganti dengan eh, protein dan sumber dari lemak untuk sumber energinya. Nah, kalau disesuaikan dengan kondisi geriatri, sebenarnya eh, kurang pas untuk dilakukan pada atau diterapkan pada kondisi pasien geriatri, di mana kalau kita em, memberikan terapi nutrisi pada pasien geriatri itu tetap harus mencakup ke tiga komponen makronutrien, yaitu karbohidratnya ada, lemaknya ada, dan proteinnya ada. Jadi mesti memang harus seimbang di tiga makronutrien tersebut. Jadi eh, tidak, kalau saya pribadi tidak menganjurkan untuk em, diet ketogenik pada pasien geriatri, apalagi kalau dia menderita diabetes mellitus. Kemudian yang intermittent fasting di sini sebenarnya kalau pasien geriatrinya tidak ada komorbid lain seperti diabetes, mungkin kalau dia sehat ya, maksudnya pasien geriatrinya masih robust, masih sehat, tidak frailty. Kemudian kan intermittent fasting itu dia tidak makan selama 16 jam. Nah, kalau setelah 16 jam dia makan, eh, apakah kita bisa pastikan bahwa kebutuhan kalori dalam satu hari itu bisa terpenuhi di sisa jam makan yang tersisa itu? Karena kita ketahui bahwa pasien geriatri itu eh, apa ada target kebutuhan kalorinya per hari. Jadi kita hitung eh, ada rumusnya. Kemudian kalau misalnya kita bisa pastikan itu berarti oke. Dan tidak ini lagi yang kita harus perhatikan adalah kondisi hidrasi dari pasien atau jangan sampai pasien kita intermittent fasting tapi nanti jadi malah dehidrasi. Dan yang pertimbangannya lagi apalagi kalau pasien kita memang menderita DM. Nah, kalau dia ada komorbid seperti diabetes mellitus, nah ini yang bahaya kalau bisa terjadi hipoglikemi, Dok. Jadi di sini yang saya bisa sarankan kalau memang eh,
usia lanjutnya ini masih masih robust atau masih sehat, eh, tidak frailty, masih robust, tidak ada komorbid yang berat. Kalau ingin misalnya mencoba intermittent fasting untuk menurunkan misalnya berat badan itu bisa dicoba, tapi dengan pengawasan yang lebih ketat, di mana yang diawasi tadi yang perlu diperhatikan adalah kondisi status hidrasinya, kemudian eh, kecukupan kalori yang sesuai targetnya. Tapi kalau dia ada penderita diabetes, itu kita tidak anjurkan karena eh, dapat menyebabkan efek hipoglikemi. Lebih mudah terjadi efek hipoglikemi. Demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dokter Irma. Kenapa saya nggak mau masuk? Kami lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, bagaimana pengobatan selanjutnya bila pasien diabetes sudah cek HbA1c yang awalnya 8, tapi setelah diberikan insulin maksimal ternyata dicek 3 bulan kemudian HbA1c-nya HbA1c-nya malah meningkat. Izin Dokter Irma mungkin bisa menjawab lebih dahulu, Dok. Baik, terima kasih dok. Eh, Pertanyaannya kalau pasien dengan HbA1c-nya 8, ini apa pasiennya usia lanjut atau ini apa namanya dewasa muda? Tidak ada keterangannya ya. Tidak ada keterangannya. Ya, jadi yang bisa saya jelaskan di sini, misalnya kalau seperti ini, kenapa malah malah tambah naik HbA1c-nya, kita mesti evaluasi dulu dalam pemberian insulinnya. Apakah eh, misalnya ya, kalau misalnya kita kasih maksimal, mungkin di sini sudah dikasih basal bolus, sudah ada prandialnya 3 kali, kemudian malam sebelum tidur untuk basalnya juga 1 kali, jadi 1 hari atau 4 kali penyuntikan. Di sini kita harus evaluasi dulu setiap kali penyuntikannya itu apakah tidak ada efek yang paling sering kan efek hipoglikemi di mana pasien habis suntik itu merasa sangat lapar sekali yang cepat lapar sampai misalnya terbangun tengah malam karena laparnya, di situ dia pasti harus makan, dia dengan apa namanya untuk mengatasi gejalanya itu dia malah ngemil, malah makan misalnya di malam hari. Nah, itu yang menyebabkan fluktuasi gula darah itu eh, tidak bagus. Jadi yang menentukan HbA1c itu selain dari agent obat apa yang kita pakai, jadi juga ditentukan oleh gula darah puasa dan gula darah setelah makannya. Nah, kalau seperti kasusnya eh, seperti ini, saya sarankan sebaiknya diperiksakan rutin di rumah gula darah puasanya dan gula darah setelah makannya. Mungkin dicatat di kertas beberapa untuk beberapa hari. Nanti di situ dilihat polanya. Jika memang rata-rata polanya tidak mencapai target, artinya gula darah puasanya masih misalnya di atas 100, di atas 180, misalnya masih sering 190, berarti dari situ komponen yang yang bisa membuat HbA1c itu tidak bisa turun. Nah, setelah kita lihat gula darah puasanya, kita lihat lagi 2 jam PP-nya. Jangan sampai selama serial gula darah puasanya sudah normal, tapi 2 jam PP-nya atau 2 jam setelah makannya itu masih di atas 200, sering masih di atas 200. Nah, itu juga berkontribusi terhadap nilai HbA1c. Jadi eh, kita tidak hanya melihat ini harusnya sudah turun, dikasih obat ini harusnya turun HbA1c-nya. Harapannya kita turun, tapi kita juga harus melihat bagaimana gula darah puasanya dan gula darah setelah makannya. Mungkin itu, dok. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dokter Irma. Mungkin Ibu Nurlia bisa menambahkan penjelasan. Ya, terima kasih. Eh, Pemberian obat yang barangkali HbA1c-nya masih tinggi itu
kalau dari segi perawat sih barangkali perlu di- ditanyakan kembali ke si pasien dalam pemberian obat insulin seperti di rumah itu harus ditanya ke pasiennya cara pemberian seperti apa, yang menyuntiknya siapa, apakah cara ya penyuntikannya sudah benar atau barangkali cara penyuntikannya salah seperti itu. Iya, kasih. Baik, terima kasih. Pada teman-teman peserta, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat nama dan pertanyaannya. Oh, ada pertanyaan dari Pak Irwansyah. Untuk menjadi sebagai edukator, apakah membutuhkan pelatihan khusus? Mungkin kepada Bu Nurlia, pertanyaan bisa dijawab. Baik, terima kasih. Eh, untuk menjadi seorang edukator, memang sih dalam edukator itu ada pelatihan khusus yang dilakukan oleh Persatuan Edukator Diabetes Indonesia. Namun, jika teman-teman juga tidak mengikuti pelatihan itu, bukan berarti kita tidak bisa memberikan edukasi terhadap pasien karena eh, ilmunya yang tentang edukator itu, saya rasa tentang pemberian obat, tentang aktivitas fisik, saya rasa teman-teman perawat bisa lah memberikan edukasi itu tanpa harus melakukan meskipun sebenarnya ada teknik-teknik edukasi tersendiri jika kita mengikuti pelatihan-pelatihan edukator seperti itu. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan oleh teman-teman seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Nurlia. Eh, Pertanyaan terakhir, apakah gejala kalau seseorang mengalami gula darah rendah dan cara mengatasinya? Pada Dokter Irma kami persilakan lebih dahulu. Ya, terima kasih dok. Jadi kalau tanda-tandanya mengalami gula darah rendah atau hipoglikemi, yang paling pertama itu kita bisa tahu dari misalnya ada tremor kan, misalnya tremor, kemudian gemetar, merasa lapar, sangat lapar, itu tanda-tanda awalnya yang ringan. Kemudian lemas sekali, sampai pusing, sampai rasanya mau pingsan. Nah, itu kalau yang tanda-tanda ringannya. Kemudian kalau misalnya tidak segera diatasi, lama-kelamaan akan muncul tanda-tanda yang lebih berat lagi. Misalnya sampai pasiennya sampai pingsan, kemudian apa namanya sampai kejang yang berat, sampai pun kesadaran menurun kalau memang tidak diatasi. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda awal itu kita sudah harus yang pertama sebaiknya dicek dulu gulanya saat itu. Cek dulu gulanya, kalau gula darahnya di bawah 70 itu berarti memang mendukung suatu hipoglikemi. Jadi kita kasih gula ya ke eh, sesuatu lah yang manis yang ada di situ. Jadi sebaiknya memang lewat oral kalau selama pasiennya itu masih sadar untuk bisa makan atau minum lewat mulut. Jadi lebih disarankan. Kecuali kalau pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran, maka harus diberikan injeksi dari glukosa atau dextrose. Mungkin itu dok. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya Dokter Irma. Mungkin Ibu Nurlia ingin menambahkan jawaban. Baik, terima kasih pertanyaannya. Eh, kalau tanda dan gejala seperti yang dikanjut dokter Ima tadi ya, pusing itu tiba-tiba berkeringat dingin, tiba-tiba lapar sekali. Kalau cara mengatasinya sih, em, kita bisa memberikan si pasien itu eh, minum air gula yang dilarutkan dalam air ya, atau bisa juga langsung dibawa ke fasilitas kesehatan ketika mendapatkan gejala-gejala tersebut.
Seperti itu. Kasih. Ya, baik, karena sesi pertanyaan tanya jawab sudah berakhir, selanjutnya kita ke closing statement dari para narasumber sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini. Dokter Irma bisa memberikan closing statement lebih dulu. Ya, baik, terima kasih dok. Jadi untuk dari saya, inti dari materi yang saya sampaikan, tata laksana apa namanya diabetes pada usia lanjut itu eh, pada dasarnya prinsipnya mungkin hampir sama dengan dewasa muda, hanya saja perlu beberapa perhatian. Jadi yang pertama menilai sindrom geriatri yang terdapat pada pasien tersebut, kemudian menilai komorbidnya, kemudian menentukan apakah ini masuk ke kategori mana, apakah lansianya sehat atau sudah masuk yang kompleks atau sangat kompleks, dan menentukan treatment goals-nya itu HbA1c-nya itu sampai sejauh mana kita mau turunkan, dan jangan sampai kita terlalu mengejar target malah menyebabkan terjadinya risiko hipoglikemi pada pasien usia lanjut tersebut. Eh, Kemudian untuk pemilihan obat-obatan, obat antidiabetik oral ataupun insulin harus dipertimbangkan pada pasien, dipertimbangkan apa namanya efek sampingnya, komplikasinya kepada pasien lansia diabetes ini, di mana kita ketahui bahwa pasien-pasien lansia dengan diabetes itu lebih cenderung terjadi hipoglikemi. Itu mungkin dari saya, dok. Eh, di situ mungkin yang perlu diperhatikan. Saya kira itu, dok. Baik, terima kasih. Pada Ibu Nurlia, dipersilakan memberikan closing statement. Terima kasih moderator. Closing statement dari saya, eh, teman-teman perawat, untuk menjadi eh, edukator diabetes mellitus itu, eh, bagaimana kita apa menguasai komunikasi saja, komunikasi terapeutik, membangun kepercayaan. Saya rasa itu inti daripada edukasi, karena kalau kita membangun kepercayaan itu antara si pasien dengan perawat, tentu pesan yang akan kita sampaikan akan tersampaikan, dan pasien bisa memahami dan melaksanakan. Sekarang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber telah memberikan closing statement pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin dari panitia ingin melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Rizky Hidayat. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Kita masuk di sesi dokumentasi. Untuk kalau bisa virtual background-nya diseragamkan juga agar demi keseragaman dokumentasi kita, Bapak Ibu. Ya, slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, Dr. Muhammad Rizky. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari para narasumber membawakan materi pada siang hari ini mengenai diabetes and well-being, meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika pada siang hari ini terdapat kekurangan pada penyelenggaraan kegiatan webinar ini. Eh, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih Bu Nulia. Terima kasih Dr. Muhammad Rizky Hidayat. Terima kasih Dr. Irma, makasih Dek Nurlia, Ya. Terima kasih, Pak. terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di webinar kita berikutnya. Izin review. Keluar Made. Rasanya tuh.